Tetapi masa bermain dia di usia 4 tahun ke 5 tahun itu hilang, bisa diulang tidak? Itu yang selalu saya pikirkan. Nggak jeder begitu aja sih alasannya. Aku yang jeder. Ini yang jeder. Jadi memang sejak anak kami kecil itu sudah ada kekhawatiran, kegelisahan. Karena latar belakang kami kan pendidik ya. Dan profesi kami adalah guru di sekolah formal saat itu. Dan melihat kenyataan di di persekolahan seperti itu, nanti masuk TK sekarang sudah diwajibkan calistung dan sebagainya gitu ya. Lalu masuk SD nantinya fokusnya hanya di akademis, tetapi pendidikan karakternya minim. Itu sebetulnya menjadi kekhawatiran saya pribadi sejak anak kami itu kecil. Khawatir kalau masuk TK masa kanak-kanaknya akan hilang. Karena sudah masuk dunia akademis, ya tidak bisa dipungkiri ya. Terlepas dari teori-teori yang kita dengar di luar sana, tapi kenyataannya ya di TK itu sudah dipaksa untuk calistung, gitu, untuk tuntutan masuk ke SD. Awalnya sih bermula dari situ, akhirnya ya ini bukan pilihan, karena untuk saya ini adalah masa di mana anak kami itu tidak akan mengulang masa-masa seperti ini, sehingga calistung itu bisa di usia kapan saja. Dia 9 tahun belajar calistung bisa, 6 tahun belajar calistung bisa. Tetapi masa bermain dia di usia 4 tahun ke 5 tahun itu hilang, bisa diulang tidak? Itu yang selalu saya pikirkan berulang kali. Sekarang ruang bermain anak-anak itu sudah bisa dikatakan hampir tidak ada. Anak-anak sudah bermainnya di gang. Sudah tidak ada ruang terbuka untuk bermain. Masyarakatnya sudah berubah. Jadi saya sih merasa jadi berefleksi, teringat dulu waktu kecil indah sekali masa kanak-kanak itu. Ada main gundunya, main petak umpetnya, bermain dengan sesama teman lah gitu ya. Sekarang itu hilang semua dan sudah terlalu sibuk dengan dunia akademis. Anak-anak itu 4 tahun udah bisa apa? 3 tahun udah bisa apa? Seolah-olah kok kayak ada perlombaan, semakin dini anak itu bisa membaca semakin hebat. Pada akhirnya itu hanya menjadi trofi orang tua bahwa anak kami hebat loh bisa baca 3 tahun. Atau anak kami bisa menghitung tanpa kalkulator sampai sekian digit gitu. Ya untuk apa gitu. So untuk kami itu bukan fokus utama kami dalam mendidik anak. Dan kami tidak tertarik dengan gaya hidup seperti itu, bukan dunia seperti itu yang kami inginkan untuk anak kami gitu. Tetapi apakah dari sisi filosofinya ya, apakah tumbuh kembang anak kami itu bisa dilalui sebagaimana mestinya anak-anak tanpa ada lingkungan artifisial yang lebih cepat mendewasakan dia atau memperlambat tumbuh kembang dia gitu, baik secara mental gitu maupun tumbuh kembangnya secara keseluruhan. Nah, menurut Einstein itu playing is the highest form of research kan. Jadi dengan dia punya lebih banyak waktu di luar sesi akademisnya itu juga bisa dia belajar dari banyak hal gitu, bisa dari teman-temannya, cara dia berinteraksi dengan orang lain gitu. Makanya ketika homeschooling ini kami mengajak dia kemana-mana. Jadi dengan begitu dia belajar bagaimana menghadapi orang baru, bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari dia, lebih dewasa, itu kan tidak dipelajari di sekolah. Pengalaman kami sebagai guru kan juga setelah itu jadi berefleksi ya, ternyata kalau sudah masuk dunia sekolah itu akan sudah habis masa anak-anak bermain gitu. Karena akan sudah ada PR, harus belajar ini, belajar itu ya, makanya sebisa mungkin kami mau memperlama itu waktu bermainnya anak kami.